Bismillahirrahmanirrahim. Hai, berjumpa lagi dengan saya Misyun. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu part of speech. Nah, part of speech ini adalah bagian-bagian dalam penyusunan kalimat di bahasa Inggris. Oke, parts of speech yang pertama yaitu adalah kata benda, atau di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan noun. Nah, noun itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah countable noun, yang kedua adalah uncountable noun, common noun, proper noun, abstract noun, concrete noun, dan collective noun. Tetapi kita lebih sering menggunakan yaitu yang countable and uncountable. Yang countable itu kata benda yang dapat dihitung seperti book, car, food, mountain, trees, and others. Dan untuk yang uncountable noun itu biasanya yang tidak dapat dihitung seperti Inggris, happiness, meat, milk, snow, dan yang lain sebagainya. Oke, kalian bisa lihat di situ ada country, desert, physics, dan untuk proper noun itu yang lebih spesifik yaitu Indonesia, Sir Albert Einstein, atau kita bisa sebut dengan nama kalian, Kika misalnya. Kemudian about abstract noun itu menyatakan ide atau konsep, ideal, honesty, imagination, kindness, love, dan lain sebagainya. Untuk comfort noun bisa berupa materi atau wujud nyata yaitu keju, cheese, dash, man, sugar, water. Tapi pada dasarnya kita lebih sering menggunakan yang countable atau uncountable noun. Ini adalah part of speech yang pertama. Untuk contoh penggunaannya di dalam kalimat, kalian bisa lihat di situ. He just bought a car. Dia baru saja membeli sebuah mobil. Nah, di sini car itu sebagai noun. Kemudian your book, buku kamu itu ada di meja. Book di sini itu juga sebagai noun. Kita biasanya singkat dengan n. Dan she decided to stop eating meat to lose weight. Meat di sini itu juga noun yang artinya daging, dan all I want is honesty. Itu adalah kejujuran. Yang itu termasuk dengan abstract noun ya. Kemudian part of speech yang kedua yaitu pronoun atau kata ganti. Ini yang sering kita masih belum paham. Di dalam bahasa Inggris subjek itu ada I, saya, you, kamu, we, kita, they itu mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, itu kata benda. Kemudian kalau sebagai subjek I, you, we, they, he, she, it. Nah, sebagai objek di sini me, you tetap you, we jadi us, they, them, he, him, she jadi her, kemudian it masih tetap it. Contohnya kita adalah kita. Biasanya kalau di tengah itu menjadi us. Kemudian untuk adjektif my pencil, your pencil, our pencil, their books, their table, their school, his ya, his pen, his book, her juga sama. Kemudian yang its milk atau dan lain sebagainya. Untuk pronoun ini possessive pronoun yaitu kepemilikan. The book is mine. Misal buku itu adalah punyaku, atau the book is yours. Buku itu adalah milikmu. The school is ours. Sekolahnya milik kita, atau theirs, his, hers, it. Nah, ini kalian bisa lihat di sini artinya ada di sini. Kemudian untuk contoh penggunaannya dalam kalimat
Yang pronoun itu adalah it is on the table, itu di atas meja. Ini kata ganti untuk benda mati seperti misalnya buku, pensil, topi, kursi, meja, dan lain sebagainya. Itu maka kata gantinya adalah it. This is your cake, ini kue milikmu. Kemudian yang ketiga contohnya, he didn't blame himself, dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ini he menjadi himself, possessive pronoun, kepemilikan. Kalau di accident, kecelakaan. Misal, such a lonely day and it's mine, dan it di sini adalah lonely day-nya. Mine itu saya, ini adalah milikku. Kemudian part of speech yang ketiga, yang pertama ada di noun, yang kedua adalah pronoun, yang ketiga adalah verb. Nah, verb itu kita sebut dengan kata kerja. Kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan. Verb dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu seperti action verb and linking verb. Action verb itu kata kerja yang menunjukkan tindakan atau kepemilikan. Misal have, give. Have memiliki, give memberikan, ride, drive, menyetir, dan lain sebagainya. Kemudian untuk action verb intransitif, menunjukkan tindakan tetapi tidak diikuti dengan direct object, tidak diikuti oleh objek secara langsung ya. Misal arrive, tiba, kita bisa saja mengatakan I arrive, saya tiba, itu it's okay, cukup. Kemudian ada wait, tunggu, saya menunggu. Kemudian rise, muncul. Kemudian yang ketiga adalah linking verb, penghubung subjek dan deskripsinya. Be, di sini ini adalah to be, kita kenal misalnya is, am, are kalau dalam present tense. Kalau dalam past tense itu adalah was, were. To be itu juga termasuk verb, tetapi termasuk dalam linking verb atau penghubung subjek. Taste, remain. Ini adalah contoh dari penggunaan verb di dalam sebuah kalimat. Posisinya adalah setelah subjek. I study at SMK and 2 Kendal. Saya belajar di SMK 2 Kendal, ini verb. Kemudian I wake up. Wake up ini juga verb. 4 AM every morning. She adores cooking. Nah, di sini ada adores. Suka, menyukai memasak, and finds it's a very therapeutic, dan ini menyenangkan. Di sini verbnya ada dua, yang pertama adalah adores, yang kedua adalah finds. Nah, selain tadi ada linking verb, intransitive verb, dan transitive verb, kita juga kenal yang namanya regular and irregular verb. Nah, regular and irregular verbs ini berhubungan dengan perubahan kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk yang regular, verb 1 ke verb 2 itu tinggal ditambahkan dengan ed di belakangnya. Tetapi untuk irregular itu ada banyak, you can search or browse in the internet. Itu yang verb 2 sama verb keduanya itu berbeda. Misal, go, when, kemudian gone. Itu bedanya regular and irregular verb. Oke, kemudian part of speech yang keempat itu adalah adjective atau kata sifat. Ini biasanya digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun. For example, sad, angry, beautiful, nice. Contohnya, Tina is a beautiful girl. Adjective. Jadi, a beautiful girl menerangkan Tina. I'm not angry with you. Saya tidak marah dengan kamu. Ini adalah adjective. Menerangkan pronoun I. Kalau di sini tadi menerangkan girl. Girl itu siapa? Ya, Vina. Dan yang ke-6
adverb atau kata keterangan. Nah, kata keterangan di sini menerangkan kata kerja itu sendiri. Di sini ada banyak, ada adverb of time, early, awal, recently, baru-baru ini, yesterday, kemarin, now, sekarang, tonight, malam ini. Kemudian ada adverb of manner, kata keterangan cara, fast, cepat, hard, keras, slowly, lambat, softly dengan lembut, and quickly dengan cepat. Kemudian ada adverb of degree. Adverb of degree itu apa aja? Ada enough, cukup, kemudian quite, so, to, and very atau sangat. To itu terlalu, very itu sangat. Kemudian yang selanjutnya adalah adverb of modality seperti likely, maybe, mungkin, perhaps juga mungkin, possibly mungkin, atau unlikely. Kemudian ada adverb of place, behind, away itu jauh, behind di belakang, here di sini, nearby dekat, or somewhere dimanapun. Kemudian ada adverb of focus, also, juga, even, bahkan, just, hanya, mainly, and only, yang artinya juga sama-sama hanya. Kemudian yang selanjutnya adalah adverb. Adverb itu tadi masih adverb ya, ini adalah contoh dari penggunaan adverb. They meet by chance yesterday. Ini menerangkan waktu kemarin, adverb of time. Kemudian he is not here, adverb of place, menerangkan tempat, di sini, di sana. I go fishing sometimes, kadang-kadang, adverb of frequency, seperti sometimes, rarely, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah preposition atau kata depan. Ada beberapa banyak preposition, yaitu preposition of time, after, setelah, before, sebelum, during, itu selama, since, sejak, until, itu artinya hingga. Kemudian ada preposition of place, above, di atas, at, atas juga, in, on juga artinya bisa di atas, in di dalam, under di bawah. Preposition of movement, gerakan ya, inside di dalam, into, off, towards, menuju, up, ke depan, dan lain sebagainya. Kemudian adalah preposition of manner, by, manner itu cara. Nah, ini adalah cara, seperti like itu di sini kalau sebagai preposition itu bukan artinya suka, tetapi di sini adalah seperti ini loh, on, with atau without, with dengan, without itu tanpa. Preposition of purpose, kata depan untuk sebuah tujuan, biasanya kita gunakan for, untuk. Ini digunakan untuk, it is used for, bla bla bla. Kemudian yang terakhir adalah preposition of quantity atau measure. For itu juga masuk, yang purpose sama measure. Tidur di lantai itu baik untuk punggung saya. Nah, di sini prepositionnya adalah on. Itu adalah prepositional phrase. Kemudian yang kedua, she prefers to stay at home and spend time alone. Nah, di sini prepositionnya adalah at. Kata penghubungnya adalah at, di rumah. Kemudian kata ganti part of speech yang selanjutnya adalah conjunction, yaitu kata hubung. Nah, di sana kita bisa lihat ada and, ada but, nor, or, yet yang artinya belum, but itu tetapi, or itu atau. Kemudian yang correlative conjunction ada between, di antara, and, dan, from, dari, to. Pada if, jika, then, kemudian rather than, lebih baik daripada. Kemudian ada after, sesudah, because, karena, before, sebelum, although, meskipun, when, ketika. Conjunction adverb ada at last, terakhir, besides, selain itu, however, tetapi, then, kemudian, since juga artinya sama, itu kemudian,
Kemudian yang terakhir, penggunaan dari conjunction itu sendiri. Misal yang pertama, I like that car, but saya suka mobil itu, tetapi but I don't have enough money to buy it. Kemudian adalah my house is located between the police station and the restaurant. Rumahku terletak di antara police station and the restaurant. Nah, kita bisa lihat di sini untuk kalimat secara full. Saya akan ulang dari part of speech yang awal. I itu sebagai noun, like itu sebagai verb atau kata kerja, that car itu adalah mobil itu pronoun, ini pronoun. But itu conjunction. Di sini ada subjek lagi I, ada kalimat lagi I itu sebagai subjek. Don't have, tidak punya, itu adalah verb. Enough, enough ini cukup uang. Tadi menjelaskan adverb of, di sini cukup itu adverb cukup uang. To buy it, untuk ini juga conjunction. Jadi di sini conjunctionnya itu enggak hanya but tetapi ada to di sini. Buy it, membelinya. Nah, itu sekilas penggunaan part of speech dalam sebuah kalimat. Kemudian yang terakhir adalah interjection, kata seru. Misal, he failed, dia gagal. Oh no, oh wait, atau look at me. Itulah sedikit tentang part of speech yang bisa kalian gunakan sebagai panduan dalam mempelajari bahasa Inggris itu sendiri sebelum kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu simple present tense. Okay, thank you very much for your attention. Bye-bye.